Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bertemu dengan saya, Bayu Miko. Salam sehat untuk semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari penyakit COVID-19. Baik, pada pertemuan ini kita akan lebih membahas masalah persoalan pendahuluan, di mana persoalan pendahuluan ini menjadi penting karena menjadi suatu keharusan dari hakim dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pokok. Nah, diperlukan pengamatan dan pemahaman dari materi-materi sebelumnya, sehingga dalam menganalisa sebuah kasus dapat menemukan sistematika penyelesaian yang komprehensif. Jadi rekan-rekan mahasiswa, apabila Anda nanti sebagai pengamat hukum atau pemecah permasalahan hukum, sudah selayaknya Anda harus paham langkah-langkah atau step-step penyelesaian sengketa, khususnya sengketa-sengketa internasional ya. Baik, kita mulai dari pengertian ya. Ya, pengertian dari Profesor Cheshire menyatakan bahwa persoalan pendahuluan ini kadangkala ditemukan dalam permasalahan utama. Nah, permasalahan pendahuluan ini yang kadang-kadang juga punya masalah yang relevan. Jadi sehingga disebut sebagai subsidiary problems, atau teman-teman hukum perdata internasional, sarjana perdata internasional banyak yang mengistilahkan sebagai incidental questions atau preliminary questions ya. Nah, sebenarnya permasalahan pendahuluan ini ada berbagai step ya. Jadi ketika perkara itu masuk dalam suatu forum penyelesaian sengketa dalam suatu wilayah hukum, hakim akan menilai apakah permasalahan pokoknya dari perbuatan hukum tersebut atau permasalahan hukum tersebut. Kemudian, apakah ada dari penggugat dan tergugat atau para pihak yang menyatakan bahwa memiliki permasalahan pendahuluan yang sangat urgent untuk diselesaikan. Nah, nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut. Nah, stepnya adalah yang pertama, setelah incidental questions, kita akan melakukan sebuah penyesuaian hukum. Penyesuaian hukum ini langkah yang diambil oleh hakim atau mediator atau arbitrator dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pendahuluan. Nah, setelah penyesuaian kita akan melakukan, para hakim, para pemecah masalah akan melakukan putusan atau penunjukan kembali. Nah, sebenarnya memang persoalan pendahuluan ini diletakkan di akhir pertemuan karena kadangkala memang tidak ditemukan atau hakim abai dalam permasalahan pendahuluan. Dan ada pula case yang memang para pihak tidak mempersoalkan permasalahan pendahuluannya. Nah, tetapi hakim dituntut untuk bisa mencari bukti-bukti atau penguat dari permasalahan pokok, yaitu permasalahan pendahuluan. Baik, pengertiannya dari Cheshire menyatakan bahwa ada kalanya dalam suatu perkara HPI, pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama, tetapi juga masalah subsidiar. Nah, subsidiar ini yang harus dicari pemecahan masalahnya. Nah, maka kemungkinan ada kebutuhan untuk menentukan kaidah HPI lain untuk menjawab masalah ini. Nah, kita coba lihat lagi pengertian yang lain. Graversons menyatakan bahwa putusan main questions atau permasalahan pokok akan tergantung pada penetapan hukum atas suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain.
Jadi permasalahan pokoknya itu ditentukan oleh permasalahan-permasalahan yang lain. Sudah adakah putusan yang lain atau sudah adakah putusan terdahulu terhadap permasalahan? Biasanya kalau dalam masalah sengketa-sengketa internasional yang fokus terhadap bisnis ekonomi, mungkin ada banding ya, atau pengajuan terhadap sengketa di wilayah hukum yang lain atau kedaulatan hukum yang lain karena tidak puas. Biasanya case-nya pertama diselesaikan di arbitrase karena ada salah satu pihak tidak sepakat, karena ada objeknya, karena objek sengketanya ada di wilayah kedaulatan negara lain, maka diajukanlah di pengadilan di tempat objek sengketa tersebut ada. Banyak sekali sengketa-sengketa arbitrase yang bisa diangkat. Nah, kalau bicara persoalan pendahuluan, kasus yang paling banyak yaitu kasus keluarga, waris, pernikahan, perceraian, dan pembagian aset. Nah, ini yang banyak sekali yang ditemukan di dalam pengadilan-pengadilan di Indonesia. Saya ambil contohnya perkawinan-perkawinan yang beda kewarganegaraan yang punya aset di Indonesia, kemudian mereka bercerai, kemudian asetnya ingin dibagi, atau kemudian mereka bercerai ingin menikah kembali. Nah, hakim harus melihat ada tidak persoalan pendahuluan. Pembagian waris sudah selesaikah atau sah tidaknya perkawinan pertama. Nah, ini yang harus kita lihat. Yang kita ketahui bersama bahwasanya perkawinan campuran beda warga negara itu diperbolehkan, tetapi perkawinan beda agama di Indonesia belum diakui oleh Indonesia ya, hanya dicatat. Nah, dalam persoalan pendahuluan ini sebenarnya ada tiga aliran yang menyatakan bahwa apakah persoalan pendahuluan itu harus diselesaikan secara lex causa, lex fori, ataupun tergantung pada putusan hakim atau putusan sela dari pengadilan di mana permasalahan utama didaftarkan. Nah, ada persoalan HPI utama dalam persoalan pendahuluan, yaitu apakah permasalahan pendahuluan ini akan ditetapkan berdasarkan suatu sistem hukum yang berlaku melalui penunjukan atau oleh kaidah HPI khusus. Nah, saya bagi 3 di sini. Yang pertama adalah hukum yang berlaku untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan, yaitu sama dengan hukum yang menyelesaikan masalah pokok. Jadi, seorang hakim yang berkewenangan untuk menyelesaikan masalah pokok, dia menyamaratakan atau menyesuaikan persoalan pendahuluan itu terhadap hukum nasional yang dia pakai. Nah, ini disebut sebagai aliran lex causa. Nah, kemudian ada aliran yang kedua, yaitu aliran lex fori. Hakim itu akan memutuskan persoalan pendahuluannya berdasarkan hukum atau putusan yang sudah ada. Jadi dia memakai hukum yang sudah lewat, artinya hukum yang dipakai oleh negara lain atau kedaulatan negara lain dalam memutuskan persoalan pendahuluannya. Ataukah sah atau tidak sah? Nah, tetapi dalam hal ini hakim akan kesulitan untuk memutuskan suatu perkara karena hukum yang dipakai bukan hukum nasionalnya, tetapi hukum asing. Nah, terkadang juga menemui kebuntuan. Ada istilah-istilah yang sama, tetapi pengertiannya yang berbeda. Nah, ini perlu kejelian hakim dalam menganalisa sebuah istilah dan permasalahan hukum. Nah, aliran yang ketiga lebih ke arah mencari sumber dari permasalahan hukum yang terjadi.
apa permasalahan hukum yang diangkat, apakah permasalahan pokoknya atau persoalan pendahuluannya. Sehingga aliran ini akan menjawab ada dua, yaitu apakah dia akan penunjukan kembali ataukah kemudian diselesaikan di hukum yang ada permasalahan pokoknya. Nah, tiga aliran ini sebenarnya menjadi panduan hakim dalam menyelesaikan permasalahan pendahuluan, tetapi ada kebijakan hakim dalam memilih persoalan pendahuluan itu, kepentingannya, kemudian permasalahan utamanya apa. Nah, tetapi tiga aliran ini bukan menjadi fokus utama kita atau fokus utama hakim dalam menyelesaikan permasalahan pendahuluan. Saya yakin persoalan pendahuluan ini bukan menjadi persoalan utama, sehingga hakim akan menentukan sesuai dengan permasalahan utama dari perbuatan hukum tersebut. Baik, kemudian dalam menetapkan persoalan pendahuluan ada syarat. Nah, ada syarat yang harus dipakai dalam menentukan persoalan pendahuluan, yaitu ada masalah utamanya, yaitu ya kalau kita bicara dalam hukum perdata internasional, ada main issue yang dihadapi dalam masalah perkara harus memenuhi hukum asing. Artinya harus ada unsur asingnya. Itu ya, harus ada unsur asingnya. Kemudian dalam perkara yang sama harus terdapat persoalan pendahuluan. Yang dalam persoalan pendahuluannya, titik tautnya, unsur-unsurnya, salah satunya menyangkut suatu unsur asing. Baik apakah masalah HPI itu terpisah, atau juga tergabung dalam permasalahan utama. Nah, yang ketiga, kaidah HPI yang digunakan untuk menentukan lex causa bagi subsidiary issue atau permasalahan pendahuluan yang akan menghasilkan kesimpulan yang apakah berbeda ataupun yang sama. Nah, tiga syarat ini harus dipenuhi dalam persoalan pendahuluan. Ada juga di dalam bukunya Bayu Seto juga menjelaskan bahwa ada tiga syarat sebenarnya ya, sama. Kesimpulan yang akan dicapai itu harus memenuhi kesimpulan dari persoalan pendahuluan. Apakah bertentangan atau memang sejalan? Nah, kita harus melihat dari posisi kasus seperti apa ya. Nah, kemudian ini saya langsung masuk dalam contoh kasus ya biar enak ya. Jadi tapi sebelum itu persoalan pendahuluan ini bisa saja lebih dari sekali ya, ada second degree, third degree. Ini artinya dia punya banding ya, kita istilahnya mengenal itu ya. Nah, persoalan pendahuluan itu bisa muncul lebih dari sekali dari serangkaian peristiwa yang menyatakan bahwa ini adalah preliminary questions of the second degree. Nah, jadi bisa juga dari taraf ketiga. Kita harus melihat apakah persoalan tersebut memang urgent untuk dibahas atau tidak. Sehingga nanti dalam penyelesaiannya hakim itu akan melihat masih adakah persoalan pendahuluan yang memang menjadi permasalahan hukum untuk menuju permasalahan utama. Ini hakim akan melihat. Nah, memang agak rumit sekali ya
menjadi seorang hakim kalau memang ketemu kasus persoalan pendahuluan atau kasus perdata internasional. Ini banyak terjadi di daerah-daerah yang memang di Indonesia, contohnya Bali, kemudian di Lombok, kemudian di Jakarta, di Surabaya, Bandung. Nah, teman-teman yang berdomisili di sana ataupun memang yang fokus terhadap permasalahan ini bisa mencari di pengadilan-pengadilan di wilayah tersebut ya. Jadi kita akan tahu prakteknya seperti apa. Baik, sebelum masuk ke pendekatan kasus, jadi hakim dalam menyelesaikan permasalahan ada 3 cara ya sebenarnya. Ada 3 pendekatan yang bisa dibahas ya. Yang pertama adalah hakim menggunakan absorption ya, yaitu tunduk pada lex causa atau persoalan pendahuluan ditundukkan berdasarkan kaidah hukum yang digunakan. Nah, dikenal dengan sebutan pendekatan model lex causa. Kemudian cara yang kedua adalah repartition, yaitu dengan mengabaikan sistem hukum lex causa untuk menyelesaikan masalah utama. Jadi hakim itu akan menggunakan pendekatan kaidah atau unsur-unsur HPI lex fori-nya. Nah, untuk menentukan keabsahan persoalan pendahuluannya. Nah, tapi yang seperti saya bilang tadi, menemui banyak kesulitan dalam melakukan pendekatan ini. Kenapa? Karena belum tentu hakim nasional kita itu memahami hukum-hukum asing dari negara lain. Gitu. Bayangkan saja kalau memang HPI, bukan dibayangkan ya, faktanya memang HPI di seluruh belahan dunia ini tidak sama. Gitu. Nah, itu ya ada kesulitan tersendiri apabila hakim melakukan pendekatan repartition. Kemudian melakukan pendekatan kasuistik atau pendekatan yang dilakukan sesuai dengan sifat dan hakikat perkara itu sendiri. Jadi hakim akan melihat kepentingannya, permasalahan pokoknya terhadap forum-forum yang mengadili perkara. Kalau memang hakim melihat ini tidak sesuai ataupun tidak pengadilan Indonesia tidak kompeten dalam menyelesaikan perkara, dia akan menunjukkan kembali atau melakukan renvoi atau mengembalikannya ke tempat forum penyelesaian sengketa yang pada seharusnya atau hukum yang dipakai dalam melakukan perbuatan hukum terdahulu. Nah, pendekatan ini yang sering dipakai. Tetapi kalau saya boleh berpendapat, hakim itu akan melakukan hampir sebagian besar di Indonesia, hakim-hakim di Indonesia akan melakukan namanya absorption, yaitu memakai hukum nasional dalam melihat persoalan pendahuluan itu, tetapi tidak mengenyampingkan lex fori ataupun unsur-unsur asing ataupun bahkan pendekatan pertimbangan hakim terdahulu dari hukum asing tersebut. Nah, itu sebagian besar Indonesia memakai prinsip tersebut. Baik, permasalahan selanjutnya yaitu setelah hakim melihat adanya sebuah persoalan pendahuluan, kemudian melihat permasalahan pokok, hubungan persoalan pendahuluan dan permasalahan pokok, nah, hakim akan melakukan adjustment atau penyesuaian, ya. Nah, penyesuaian ini atau adjustment ini dilakukan hakim untuk menilai apakah memang persoalan pendahuluan itu layak untuk dibahas.
Jadi hakim tahu hukum mana yang harus diberlakukan untuk persoalan pendahuluan tersebut. Nah, yaitu permasalahannya jika hukum asing yang harus dipakai, kita juga bertanya sebagai sarjana hukum ataupun orang yang mengerti hukum, kapabilitas hakim dalam memakai hukum asing. Tapi memang diperbolehkan kewenangan forum penyelesaian sengketa dalam menafsirkan hukum. Nah, tapi saya harus memberikan catatan kepada rekan-rekan sekalian dan memberikan pendapat bahwasannya kalau memang seorang hakim harus memakai hukum asing, prinsip asing ataupun pengertian dari hukum asing, sangat direkomendasikan bahwa hakim tersebut harus memasukkan hukum yang lain ataupun hukum nasionalnya yang mempunyai terminologi hukum ataupun pengertian yang hampir sama dengan istilah-istilah asing tersebut. Nah, terkadang-kadang istilah-istilah ini juga menjadi perdebatan. Jadi kalau teman-teman melihat perjanjian internasional, ada klausul biasanya diletakkan di akhir perjanjian, bahwasannya perjanjian yang asli ialah memakai bahasa Inggris. Nah, klausul ini yang dipakai karena kan bisa saja ditranslate menjadi bahasa Indonesia perjanjian tersebut. Nah, biasanya kalau perjanjian internasional ketika ada sengketa, mereka sepakat yang untuk memakai bahasa-bahasa yang sesuai dengan perjanjian. Karena ditakutkan ada pengertian yang berbeda. Nah, itu ya yang menjadi persoalan. Nah, kemudian di dalam penyesuaian ini juga ada 3 tahap ya. Saya tidak masukkan ini di slide, tapi teman-teman coba bisa rekam pembicaraan saya. Penyesuaian itu ada 3 tahap. Yang pertama, transposition, transposisi ya. Jadi hakim itu akan menginventarisir hubungan-hubungan hukum atau perbuatan hukum yang sesuai dengan hukum nasional kita. Nah, itu ya. Kemudian setelah melakukan transposisi, hakim akan melakukan adaptasi, yaitu menghaluskan hukum atau perbuatan hukum tersebut, istilah tersebut, dan mengkombinasikan dengan hukum nasional yang saling berkaitan. Nah, makanya itu yang sering dipakai itu dalam pendekatan yang sering dipakai dalam penyelesaian sengketa perdata internasional itu adalah absorption ya gitu ya. Jadi memakai hukum nasional dan tidak mengenyampingkan hukum-hukum asing. Jadi ada kolaborasi dari keduanya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah melakukan adaptasi, ada substitution atau penggantian ya, atau peleburan terhadap pengertian hukum dari persoalan pendahuluan tersebut, sehingga dapat diputuskan istilah tersebut sama dengan apa yang sudah ditafsirkan oleh hakim, yang tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Penyesuaian ini sangat berguna ya. Kenapa? Karena banyak sekali istilah yang sama tapi pengertiannya berbeda. Nah, itu harus ada
pencocokannya. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus ya. Contoh kasus saya ada di materi saya, silakan teman-teman bisa lihat di situ seperti apa kasusnya. Saya juga garis bawahi beberapa istilah-istilah dalam contoh kasusnya itu tentang pernikahan dan perceraian ya. Anda bisa baca. Nah, tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran ya dalam sebuah kasus yang simple. Mungkin ini agak panjang, jadi teman-teman bisa nanti baca sendiri di dalam file yang sudah saya berikan. Nah, dalam perkara waris ya. Jadi kalau teman-teman ada perkawinan campuran, beda kewarganegaraan, kemudian di kemudian hari ada permasalahan hukum karena beberapa hal, mungkin bercerai, kemudian menikah kembali, poligami, ataupun apa. Jadi ketika ada titik taut primer itu menunjukkan bahwa ada unsur asing di sana, jadi suatu forum penyelesaian sengketa internasional akan melihat apakah sah atau tidaknya kedudukan ahli waris. Itu dulu yang melihat. Sudah cukup umurkah? Sudah cakapkah? Ada walikah? Itu yang dilihat. Yang kedua, apakah sah kedudukan ahli waris tersebut? Harus ditentukan dengan perkawinan kedua orang tua tersebut. Jadi dilihat dulu, apakah pernikahan kedua orang tuanya itu sah atau tidak. Nah, itu. Kemudian tahap ketiga, harus dilihat juga histori dari kedua orang tuanya. Apakah sudah pernah melakukan perceraian atau belum, ataupun memang pernikahan sebelumnya itu memang dilakukan secara poligami, ataupun apa, itu harus dilihat. Nah, jadi permasalahan utamanya adalah pembagian waris terhadap anak, tetapi hakim bisa melihat apakah memang pernikahan campuran yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, itu sah atau tidak, atau hanya dicatat, atau dilakukan oleh hukum asing. Nah, hakim Indonesia harus juga bisa melihat itu. Nah, jadi step by step ya, yang kita ketahui bahwasannya banyak sekali hukum di barat itu pernikahan itu dilakukan setelah mereka mempunyai anak. Nah, banyak hubungan yang memang tanpa status pernikahan. Ini yang harus kita cermati bersama. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali yang bisa kita cermati. Jadi teman-teman bisa baca contoh kasusnya seperti apa, dan contoh kasusnya banyak sekali di Indonesia ya, khususnya di kalangan artis dan naturalisasi. Nah, itu bisa dilihat ya seperti apa. Tapi tidak terlepas dari permasalahan pendahuluan ini adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan perjanjian ekonomi dan bisnis. Contohnya apa? Kalau saya harus bilang, banyak sekali kasus-kasus tentang leasing pesawat terbang yang memakai hukum asuransi negara lain, ataupun dalam pembelian pesawat kita harus memakai atau tunduk pada kedaulatan hukum lain. Itu ya. Jadi kalau saya lihat itu, jadi rekan-rekan silakan kalau ada pertanyaan boleh bertanya di link di bawah ini yang nanti saya akan upload di YouTube, ataupun di Google Class yang nanti saya akan upload. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.